Halo rekan semua, pernahkah kalian berpikir aset suatu negara terbesar adalah isi kepala kalian sendiri? Yang dimana kita sedang berada di titik balik perekonomian dunia, yang dimana ide, seni, dan juga teknologi menjadi satu kekuatan besar yang disebut dengan ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif adalah pewujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berwariskan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ekonomi kreatif itu bukan hanya jualan barang mentah, tapi jual isi kepala. Kamu punya ide, lalu ide itu bisa dipoles nih menggunakan teknologi atau budaya supaya harganya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh nih, kalau kamu punya bakat menggambar, kan biasanya kamu cuma menggambar di kertas biasa. Kamu bisa memindahkan gambar tersebut ke digital, yang dimana nanti itu bisa menjadi desain unlimited, dan itu juga bisa menjadi aset digital. Kemudian harganya juga bisa kali-kali lipat, dan itu disebut dengan nilai tambah. Kenapa sih harus ekonomi kreatif? Nah, ekonomi kreatif itu tak terbatas, di mana ketika sumber daya alam itu ada batasnya dan juga bisa habis. Tapi kalau soal ide, gak ada tuh namanya habis. Coba kamu bayangin, kamu adalah penjual bensin. Kalau stoknya habis, ya udah selesai. Tapi kalau kamu bikin konten, entah itu di YouTube, TikTok, nah satu ide itu bisa ditonton oleh jutaan orang. Bahkan bisa saja memicu ide-ide baru tanpa batas. Jadi yang dijual itu bukan barang, tapi kualitas kita. Selain tak terbatas, ekonomi kreatif juga memiliki siklus inovasi yang cepat. Di ekonomi kreatif, tren itu cepat banget berubah. Hari ini viral, besoknya bisa saja sudah tergantikan. Kalian pasti pernah lihat makanan atau tren yang tiba-tiba booming, terus beberapa minggu kemudian hilang. Nah, itu contoh nyatanya. Makanya di bidang ini kita dituntut untuk terus berpikir kreatif, cari ide baru, dan gak boleh stuck supaya tetap relevan. Kemudian, ekonomi kreatif juga memiliki dampak ekonomi ganda. Ekonomi kreatif itu tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membuka banyak peluang kerja baru. Misalnya nih, dulu mungkin orang tua bakal bingung ketika anaknya bilang mau jadi gamers atau content creator. Kedengarannya sih gak pasti, tapi jika sekarang justru profesi tersebut itu lebih banyak dibutuhkan dan bisa saja menghasilkan pendapatan yang besar. Bahkan dari satu bidang kreatif bisa membuka peluang kerja lain seperti editor, desain grafis, sampai tim marketing. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton tren atau pencipta tren? Agar ekonomi kreatif dapat berjalan dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi dari ilmu unsur utama yang saling berhubung. Yang pertama, akademisi berperan sebagai pusat pengembangan ilmu riset dan pengasahan skill. Disinilah tempat lahirnya konsep dan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, bisnis berperan sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka yang memproduksi, mencari pasar, dan menyediakan modal agar sebuah ide bisa menjadi produk nyata yang menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai pembuatan aturan regulator. Mereka memfasilitasi infrastruktur, memberikan bantuan hukum seperti perlindungan HKI akan mempermudah akses perizinan.
Yang keempat, komunitas berperan sebagai wadah kolaborasi dan dukungan sosial. Di sini para kreator berkumpul, bertukar pikiran, saling membantu dalam proses kreatif. Yang kelima, media berperan sebagai penyebar informasi. Media bertugas memperkenalkan karya ke publik luas, membangun narasi, dan menciptakan tren agar produk kreatif dikenal secara nasional dan internasional. Baik, kita masuk ke dalam tren global ekonomi kreatif saat ini, di mana di panggung dunia ekonomi kreatif sedang bergeser ke arah digitalisasi dan sustainable atau keberlanjutan. Nah, konsumen global saat ini tidak lagi hanya membeli barang. Mereka ingin membeli cerita dan identitas dalam produk tersebut, di mana ketika produk yang mereka beli itu mempunyai nilai sejarah, ramah lingkungan, dan unik, justru menjadi barang mewah yang sangat dicari. Nah, ada pun contoh penerapan pada fashion sasirangan di Kalimantan. Coba nih, kamu bayangkan, kamu itu yang akan merintis fashion sasirangan di Kalimantan dan kamu memulai perjalanan dari bersekolah atau memulai akademisi dengan meriset teknik, warnaan alami, dan desain modern. Lalu berkolaborasi bersama komunitas desainer untuk melahirkan motif-motif baru yang unik. Langkahmu berlanjut dengan membangun kemitraan bersama pihak bisnis untuk mendapatkan modal serta akses pasar luas, sementara pemerintah memastikan karyamu aman dari pembajakan melalui perlindungan haki. Hingga akhirnya kekuatan media dan influencer membuat produkmu viral dan dikenal di dunia. Nah, penerapan ini semakin kuat dengan mengikuti tren global masa kini. Kamu menjawab tantangan ramah lingkungan dengan menggunakan warna alami dari tanaman. Lalu, kamu juga memanfaatkan platform digital seperti Shopee untuk menjual sasiranganmu langsung ke pasar internasional dengan mengubahnya menjadi produk modern seperti jaket bomber atau tas modis. Sasirangan tidak lagi dianggap kuno, melainkan menjadi identitas kebanggaan yang berdaya saing global. Intinya, ekonomi kreatif itu adalah jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, tambahkan sentuhan teknologi, dan buat dunia melirik identitas kita. Kami, kelompok 9 Ekonomi Kreatif, pamit undur diri.